Halo Jebret Team dimanapun Anda berada, kembali kita dalam acara spesial Nostal Bola. Dan kali ini saya kedatangan tamu juga istimewa. Dan mungkin bagi Anda yang masih bisa mengenang masa-masa lalu, masih ingat dengan sosok ini. Dan saya berhasil mengundang beliau, di tengah kesibukan beliau. Dan ini mantan penjaga gawang yang banyak sekali tidak terhitung. Maksudnya ketika menghadapi Maradona, almarhum sekarang, di Piala Dunia tahun 79, dia ini menepis Maradona tuh banyak sekali tembakan, tapi akhirnya kebobolan 5 gol lawan Argentina. Dia akan bercerita banyak. Ya, tamu saya ini mantan kiper nasional top di tahun akhir 70-an sampai awal 80-an. Dan sudah ada di depan saya Mas Endang Tirtana. Mas Endang, selamat datang ini di studio Jebret Media. Selamat datang juga. Jadi ini saya berterima kasih banyak nih. Sama-sama. Mas Endang boleh datang ke tempat ini dan ini acara spesial memang Nostal Bola bagi teman-teman mantan-mantan legend-legend. Pemain sepak bola ini sudah pernah banyak. Mas Risdianto sudah pernah ke sini. Banyak sekali. Bambang Nurdiansyah, Ruli dan Pak Heri Kiswanto juga pernah kita undang ke sini. Sekarang ada Mas Endang Tirtana. Mas Endang, ini saya ingin menanyakan Mas Endang tentunya banyak hal. Ya, di antaranya pengalaman suka duka ketika menjadi penjaga gawang pada masa lampau. Nah, di zaman muda sebelum kita ke tim nasional itu, kalau boleh cerita di awal-awal bagaimana nih karir Mas Endang ini sebelum dipilih masuk ke tim nasional ini muda di mana dulu ini? Ya, kebetulan saya tuh daerah Kerawang ya. Daerah Kerawang. Nah, saya ikut klub Tarumanjaya, Persika, ya dari kampung-kampung aja. Dari kampung ke kampung ini, iya. Saya kan lihat di kampung tuh ada main bola, enak ya kalau ditonton gitu kan. Iya. Ternyata ditonton di belakang rumah kampung itu. Iya. Nonton lagi di lapangan besar Stadion Kerawang, kapan ditonton begitu, ya kan? Saya main juga di Stadion Kerawang itu. Stadion Kerawang. Persika. Oh, di situ ya. Nonton lagi saya ke Jakarta, ke Senayan. Kapan nih bisa ditonton di Senayan? Bisa masuk ke stadion utama ini, bisa lihat. Iya, kapan saya nonton tuh? Kapan saya bisa nonton Anjas, Junaidi, Rory. Ternyata bisa main juga di situ dan bisa bersama-sama mereka juga gitu. Akhirnya bisa begitu. Bersama mereka gitu. Nah, awal kok bisa terpilih, bisa masuk ke itu gimana tuh? Kok bisa jenjang kan? Itu nggak mudah itu bisa. Tiba-tiba bisa ada di nasional di usia muda itu gimana tuh? Ya, kalau bola tuh kan nggak bisa dipaksa, gitu kan. Memang mengalir gitu aja. Betul kan. Betul, saya di STM tuh udah berprestasi. Jadi udah pemain terbaik, udah bisa dipilih. Akhirnya saya diminta oleh Endang Tirtana untuk ke Jakarta. Iya. Endang Tirtana itu kebetulan lihat di Karawang ada main kiper bagus. Oh iya, pelatih Endang Tirtana ya. Saya dibawa dokter ya? Dokter betul, dokter gigi. Saya dibawa ke Jakarta. Hanya 6 bulan di Jakarta saya. 6 bulan? 6 bulan. Iya. Saya bisa ikut gabung dengan pemain-pemain tim nasional. Iya. Dan itu kalau masih ingat tuh awal cerita di tim nasional bagaimana tuh masuk pertama kali tuh gimana? Ya, saya juga kaget gitu kan. Kebetulan itu saya diminta untuk gabung dengan tim yang mau ke Korea Selatan itu. Itu ada Purwono, ada. Dalam rangka apa itu? Itu Piala Kings Cup ya. Kings Cup di Korea. Kings Cup ya. Iya, Kings Cup betul. Gitu. Dengan penjaga-penjaga yang sudah Purwono semua ya. Sudarno, ya Jakarta ya. Jakarta betul. Itu saya. Setelah itu pulang dari sana, kemudian saya ikut ke junior ke Bangladesh. Itu ke Bangladesh. Ya, perebutan untuk se Asia itu. Saya berhasil lolos ke Piala Dunia akhirnya. Mas Endang, kok saya penasaran ini, kok bisa memilih penjaga gawang? Memang tidak ada striker, back, gelandang gitu. Awalnya saya striker. Awalnya striker. Iya. Wah, ini menarik ini. Jadi di kampung-kampung awal-awal ini striker. Saya itu pindah pemain penjaga gawang itu sekitar STM kelas 1 lah. STM kelas 1 ya. Dulu saya penyerang gitu di mana cetak gol gitu. Sampai pun saya bawa ke WMS, ke Jakarta kan. WMS ya, Jakarta. Dokter Endang bilang, "Endang, lu nggak pilih sekarang. Mau jadi penyerang, dua-duanya bagus katanya." Dua-dua bagus. Dua-dua bagus. Striker bagus, penyerang dan penjaga gawang bagus itu. Waktu itu dibawa ke WMS tuh. Karena saya kebetulan WMS itu kiper banyak. Ada kekurangan saya main game. Saya cetak gol itu juga kan gitu. Jadi bilang, "Endang lu di penjaga juga bagus, tinggal pilih," kata Dokter Endang. "Mana lu mau jadi penjaga atau jadi kiper?" Nah, waktu itu di WMS itu siapa kipernya kalau masih ingat? Ada Marsani. Oh gitu ya. Ada Joni gitu kan. Dengan saya bertiga, saya datang daerah gitu kan gitu. Tapi saya pikir
enggak lah, kalau penyerang tuh banyak saingan lah. Gitu kan, jadi kiper aja. Kiper. Udah mungkin jadi pemain nasional gitu pikir Iya. saya. Persaingan di situ saya. Akhirnya betul lah itu berhasil. Jadi di UMS itu sudah mulai dilatih tuh. Iya. Wah. Kiper itu ya. Kiper itu. Susu. Jadi penyerang langsung ditinggalkan sama Tinggal sekali. aja gitu udah gitu. Karena persaingan ini terlalu sulit masuk ke. Ya, mungkin kalau di penyerang mungkin nggak bagian nasional kali ya. Nggak bisa main nasional ya, tapi kalau di kiper peluang itu Peluang ada. gitu. Jadi Mas Endang sudah melihat ke depan Ya, ini. Oh itu ini dengan saya. kalau saya ambil kiper dapat kayaknya ini. Ya kan betul. karena masih sedikit persaingan masih bisa. Ya, betul. Itu pikirannya itu aja yang gampang aja gitu kan gitu. Tapi kok ada bakat luar biasa ini, kok bisa kiper kan ada bakat itu. Kalau dari orang tua nggak ada ya. Orang tua nggak ada. Keluarga saya nggak ada yang main bola nggak ada. Nggak ada. Ya, Mas Endang sendiri aja. Iya. Berapa bersaudara Mas? Kalau boleh tahu. Saya tuh semuanya 13. Waduh. Sedikit kan? Berarti 1/11 ini. Tapi banyaknya perempuan banyak. Banyak perempuan. Laki-laki berapa Mas? Kan cuma ada 3. Laki-laki 3 berarti perempuan 4. Laki-laki seperempuan 9 dong. Iya gitu. Banyak perempuan luar biasa. Nah di antara laki-laki 4 itu Mas Endang lah yang menjadi pemain di antara keluarga itu. Iya betul. Dan pasti bagaimana reaksi keluarga ayah, ibu waktu itu, kakak-kakak, adik-adik kok. Iya. Saudara saya bisa jadi pemain itu gimana Mas? Jangankan keluarga saya, satu kampung pun kaget itu. Kaget bisa pemain nasional, kaget. Nasional sudah ada katakan itu katanya, bener nggak kan gitu ada yang gitu. Nggak percaya gitu, nggak percaya gitu. Betul. Itu luar biasa tuh Mas Endang punya karir ini. Dan waktu masuk ayah, ibu, semua keluarga dukung ya? Dukung. Mensupport, habis dukung semua ya? Iya, dukung. Senang pasti gembira ya? Senang betul. Itu pun mungkin ya karena awalnya orang tua saya nggak tahu malah itu. Malah nggak tahu tuh. Malah nggak tahu sampai bola. Nanti ketahuan apa? Sudah di berita-berita atau di koran-koran tuh di. Iya, setelah saya minta izin orang tua saya ke Jakarta, tamat sekolah ya, tamat sekolah itu kan tahun 77 saya tamat sekolah tuh. Pertama saya dibawa ke Jakarta, saya bilang orang tua, Pak saya mau ke Jakarta, gitu aja udah. Gitu ya, udah gitu ya. Tahu-tahu Jakarta tiba-tiba saya ngirim surat ke bapak saya. Waktu PSSI mau tesnya di Bandung, saya titip surat di rumah saya di pinggir jalan kan, jadi saya titip surat ke bapak saya, Pak saya mau tes PSSI kata bapak. PSSI ini, waduh, Pak gampang ini, kaget kata bapak saya, masa kata bapak saya gitu, akhirnya bapak saya ngecek, oh iya gitu. Jadi ayah nggak percaya juga. Nggak percaya juga. Jadi kalau masih ingat tahun berapa tuh? 7 berapa? 77 pertama kali masuk itu. Iya. Pertama ke luar negeri kemana? Ke Korea itu? Ke Bangladesh. Ke Bangladesh. Iya, Bangladesh itu. Bangladesh sama David CS dong. David CS ya gitu. Jadi bagaimana prestasi di Bangladesh? Bagus saya bilang itu. Iya? Itu tim bagus kalau saya itu tim bagus itu. Luar biasa tim itu. Gembelengan juga gembelengan bagus. Siapa yang bawa waktu itu? Itu Jamiat Dahlar. Jamiat Dahlar. Ya, oh, iya yang pelatih yang saya tuh yang paling sabar. Jamiat Dahlar. Setahu saya sampai itu paling sabar, enggak pernah marah. Kalah pun diam, apalagi menang. Ya, dia biasa aja. Dan tidak pernah marah itu. Setahu saya itu pelatih paling sangat sabar. Oh, Pak Jamiat ya. Jamiat Dahlar almarhum. Almarhum iya. Jadi selain Mas Endang, kipernya lagi siapa? Masih ingat? Itu ada Fuad Hasan. Fuad Hasan. Fuad ada lagi Suharno ya yang Suharno. Yang di Banda Aceh itu. Iya, Suharno. Jadi bertiga tuh kan. Bertiga ya. Habis dari Bangladesh balik. Iya. Baru kemudian persiapan Persija itu Pinaron 5 besar. Jadi masuk Persija waktu itu. Masuk Persija. Tahun berapa itu, Pak? Itu tahun 789 itu. 78 79. Iya, yang lawan Pinar lawan Medan itu. Perserikatan ya. Perserikatan betul. Mas Endang yang kawal tuh. Kawal itu. Karena Pak pelatih kiper itu waktu itu Pasla, Darko, pada cedera masuk lah. Saya masuk. Nah itu main bola kejadian. Kejadian memang ada berkah beruntung sekali buat Mas Endang ketika Roni Pasak itu kiper-kiper senior gitu kan. Darno semua. Darko kan tuh kelas semua kiper. Iya, jadi begitu masuk kiper jaga lawan Medan. Di final. Di Senayan ya? Iya, Senayan itu. Itu rekor penonton paling banyak itu. Sampai di sentel ban itu. Dari atas ke bawah. Iya, penuh itu. Skornya berapa itu terakhir? Itu 1-0. Andi Lala yang gol. Almarhum Andi Lala. Umpan dari Dede Sulaiman. Oh, Dede yang angkat dari kiri ke kanan berarti dong. Dede di kanan. Iya. Andi Lala di kiri. Wah, itu kencang banget tuh. Itu menit terakhir lah. Menit terakhir. Itu guncang luar biasa itu. Jadi crossing sama Dede dihajar sama. Di heading. Di heading. Wah, gitu. Jadi Mas Endang ini berhadapan dengan pemain-pemain Medan itu siapa kalau masih kan di depannya paling garang tuh? Semua garang lah itu. Yang sportif lah gitu memang. Sportif ada situ ada
ada Nobon gitu kan, Nobon ada itu, Parlin Parlin, ada lagi siapa yang jadi dibombardir juga gawang. Bombardir kita sama. Jatuh bangun ini. Jatuh bangun. Bukan jatuh bangun, kaki pun nyampe ke badan. Sampai ke badan, luar biasa tuh Persija tuh. Tapi Persija juga itu. timnya oke gitu. Ya, oke. Selain Dede, Andi Lala, siapa lagi tuh? Simpson, Joris Auri, iya, Sofian Hadi, iya, Oyong Lisa, Marceli Tambayong. Sueb belum? Enggak ada kan? Nah, Marceli Tambayong gitu. Itu gelandang bagus-bagus tentunya. Kan ada Junaid Belas itu, ada Wahyu Hidayat. Wah, memang itu tim hampir 100% pemain nasional kan itu. Itu nggak bisa dilupakan itu. Dilupakan. Itu paling enak paling enak tuh pertarungan. Paling bahagia lah bahagia waktu itu. Di situ nama saya mungkin yang paling besar di situ. Jadi naik di situ. Ketika itu. Nah, dari situ apa mungkin dari situ yang kalau ke ini ke kejuaraan dunia? Dunia memang ya itu. Duluan mana? Duluan Perserikatan dulu? Enggak, duluan Piala Dunia dulu dong. Penyisian dulu, yang Asia tuh duluan. Duluan Asia kan? Baru pulang dari Bangladesh, baru ikut Perserikatan gitu. Itu luar biasa. Itu kita bisa. Nah, sekarang dari sini Mas Endang ini ada yang banyak ceritain tentang Maradona ini. Iya. Sebelumnya ini iya. Sebelumnya saya udah undang ke sini ke Nostalbola. Berstudio ini. Mas Bambang Nurdiansyah. Nah, dia kan ikut bersama-sama striker dia. Kan. Dia bercerita banyak bagaimana kita menonton Maradona apa semua, cuma lebih enak saya bilang setelah Bambang saya mesti undang ini yang dibombardir. Iya. Mas Endang Tirtana yang lebih tahu merasakan bagaimana dibombardir habis oleh si Boncel ini yang gempal bayi ajaib ini yang hajar habis-habisan. Nah, perlu Bambang bilang iya perlu tuh Endang mesti diundang, tanya tuh gimana pukulan tembakan dia itu katanya tuh dihajar habis-habisan sepanjang pertandingan. Nah, ini kan berada di bawah Mista nih. Itu bagaimana suasana sebelum main ini? Ini cerita sebelum main. Sucipto yang pelatih kan? Itu gimana Mas bisa cerita? Anak-anak tuh malah bukan mikir dia, mikir nonton orang. Nonton pemanasan yang Argentina. Apa lihat Maradona? Jadi lagi pemanasan di pinggir lapangan ini? Iya, sampai Cipto marah-marah. Yang bilang itu anak-anak, semua pemanasan. Aduh, saya bilang, orang dia ketika sampai akhirnya kok jadi selfie kali ya dulu. Zaman selfie ada yang foto lagi. Waduh, belum zaman selfie waktu itu ya. Kalau sudah zaman selfie bisa moto bareng gitu. Tapi sementara pemanasan masih Endang dan teman-teman ini semua melihat Maradona lagi pemanasan di tengah lapangan, malah nonton gitu. Main 4-2-nya dia, waktu kita beda. Iya. Kita di bawah, dia di atas 4-2-nya. Pak. Dan katanya nginap itu satu hotel, benar? Satu hotel. Ditempatkan oleh panitia satu hotel ya? Satu hotel, betul. Dan kalau di Tokyo, dan anak-anak Indonesia, tim Indonesia itu kalau mau makan tunggu dia dulu datang lihat, mau foto-foto katanya. Ya awalnya kita, sih begitu datang kecil amat sih. Begitu di lapangan buka baju, gede amat. Gede itu pahanya. Kelihatan kalau biasa-biasa kecil ya. Kecil mungkin ya, tapi begitu di lapangan, wah itu memang dunia. Jadi kalau mau makan di hotel, mau ngantri makan siang atau apa semua katanya dia datang belakangan ya? Iya, belakangan dia betul. Dikawal ya? Dikawal. Luar biasa Maradona saat itu ya. Maha bintang ya. Iya. Nah, saya juga dengar ini katanya Mas Endang bisa coba koreksi ke saya. Itu sebelum main katanya ada yang komisioner itu datang, komisioner itu datang ke tim Indonesia bicara dengan Sucipto Suntoro untuk tidak bermain kasar terhadap Maradona ini. Karena dia kan seorang bintang harus dilindungi. Jadi diminta karena Indonesia kan belum tahu nih ini tim dari mana nih kan bisa tiba-tiba muncul di Piala Dunia. Maradona main, jadi diminta untuk tidak mengkasari Maradona waktu itu, benar ya? Iya betul, jangan sampai dia mencederain berat gitu. Soalnya ini kan pemain dunia bintang. Memang betul juga kan akhirnya kita harus akui memang bintang. Memang awal-awal kita udah tahu, memang ini kan dipersiapkan sebenarnya pun dia harus ke senior kan, tapi nggak boleh kan ke senior ya. Betul. Nah, karena dia itu bintang sekali, di junior pun dia tuh dipaksa main kan, harusnya nggak mau main kan, dia memang udah bukan kelas lah gitu kan. Tapi karena dia harus main itu ya main. Kita dikasih oleh bukan penekanan sih, kita diberi pengarahan aja gitu kan. Nah, jangan terlalu keras aja gitu. Jangan keras aja. Bermain. Ya tapi sama kita keras juga nggak bisa, memang dari lincah dari kita. Memang main. Ya susah juga. Mas Endang lihat di lapangan mainnya. Susah. Lincah banget. Susah diambil juga. Jangan kan memang nggak boleh. Memang nggak bisa diambil juga. Nggak bisa itu licin benar tuh. Licin sekali memang. Waktu itu kan gesit luar biasa. Lincah luar biasa kan susah. Wong saya aja begitu main babak pertama waktu corner saya bilang gitu,
Itu corner. Wah nih, begitu dia kontrol, tahu dia mau syuting, saya Iya. blok, bukan bola kena muka saya. Waduh, Itu saya langsung gelap gulita di situ. itu bintang-bintang kelihatan. Bintang bulan kelihatan atas. Jadi ini peristiwa ini corner kick nih. Corner Set kick, piece ya. itu diangkat, Angkat ya, dia kontrol dia dada. kontrol pakai dada. Iya, dia balik badan, dia Syuting. balik syuting. Saya blok begini bukan Buka- kena tangan, tapi kena muka. Bolanya kena muka. Bolanya keluar tapi keluar. Tapi Bolanya keluar ya, Saya pegang gawang tuh di mana gawang. Udah pusing gawang. Lihat gawang di mana gawang udah pusing tuh. Itu keras banget tuh. Keras lah. Dekat cuma 2 meter lah kalau saya Waduh. 2 meter. Iya, Dekat sekali itu. Jadi lihat tuh bagaimana dia meliuk-liuk Wah, di luar lapangan biasa. itu. Iya, Itu iya. berapa pemain? 3-4 pemain Lebih kali lebih itu. dilewatin sama. Iya. Jangan kaki tenang kakinya. Tumitnya aja bisa setengah lapangan. Wih, Umpan tumitnya setengah lapangan apa gitu. wah. Luar biasa dia. Dan emang. pemain-pemain kita kan yang banyak nonton tuh. Nonton dia. Nonton bukan- dia ya. Iya. Termasuk Mundari Karya tuh yang disuruh sama Jaga dia. jaga dia sama Cipto ya, Iya, Bang Cipto. betul. Marah-marah Bang Cipto tuh. Yang jaga juga bukan dia jaga, ya dia jaga sama orang. Waduh, Mundari bilang ini katanya mukanya sama semua katanya. Wah, Iya. Mundari ini udah nggak bisa jaga, dia lihat malah Betul. jadi menonton dia ya. Iya, betul. Memang Ya, luar biasa. Tapi memang itu baik ajaib betul ya. Luar bermain. biasa. Ya, kita bangga lah gitu kan. Iya. Orang bangga sekali ya bisa bertemu dengan Pastilah pelatih. Mas Endang, ini makanya saya undang ke sini, ini bangga. Enggak sembarang itu bermain dengan tidak sembarang orang. Iya, tuh. Bisa berhadapan main dengan Maradona. Ya, Mungkin setelah Mas Endang dan teman-teman Iya. Bambang enggak ada lagi. Nggak ada kiper dia nangkap dia. Iya, dan kemudian pemain-pemain kita untuk bisa langsung bermain di lapangan dengan Maradona enggak pernah lagi. Kecuali yang tahun 79 itu. Betul. Mana bisa tim nasional kita main sama Argentina? Iya. Ya kan? Nggak ketemu lah. Nggak ketemu lagi kan? Nggak ketemu. Betul, Sulit. betul. Iya, Kecuali Argentina yang datang ke sini. Ya. Main Itu pun persahabatan. Iya, betul. persahabatan. Tapi ini kan di kejuaraan resmi. Dunia. Kejuaraan ini. Dan Enggak. itu kalau nggak salah itu terjadi di 26 Agustus Betul. 79. Iya, betul. Mereka main bersama dengan Maradona. Ya, itu berbarengan dengan Ramadan pas ini. Ramadan ya? Masih Iya. lagi puasa dong. Puasa waktu itu. Kita pada bermain. puasa. Pada saat itu sore mainnya. Mainnya sekitar jam sore ya. Sore ya. Iya. Sudah berbuka puasa atau belum? Kita nggak puasa lah itu. Oh iya nggak puasa karena main kan. Main ya, ya, diminta untuk. ya nggak berpuasa. Kan itu jarak kan jauh. Kan dari kita tinggal Tokyo main di Kobe kan jarak kan jauh sekali. Ya. Katanya kalau mau lewat juga waktu itu pertama kali kan Indonesia belum ada jembatan layang tuh flyover. Iya. Begitu masuk situ, oh ini jembatan bertingkat nih. Begitu anak-anak Betul, di bus ya. iya. Karena kan waktu itu kan belum ada. Belum ada ya. Flyover tahun 79. Iya. Wah, Iya. baru tol Jagorawi kalau nggak salah tuh ya. Di waktu Betul, itu. Jagorawi, Iya. Jagorawi, ya, betul. Tapi jadi begitu lewat jembatan ke sana, kaget juga anak-anak. iya, betul. Ini jembatan pemain-pemain kita ya. Iya. Yang kita bisa lihat orang lagi kerja di Hah? gedung-gedung kan. Iya. Oh. Nah itu kalau saya boleh tanya lagi, sebelum main melawan Argentina itu apa bejangan yang diberikan oleh almarhum Sucipto ini Ya kita sih buat Mas Endang dan teman-teman? kita sih rumusnya sih kita Cipto tuh bikin kayak Cina tuh tembok Cina gitu kan. Wah. Tapi tembok Cina nggak kuat, Nggak jebol kuat, juga. Jebol juga ya. Kan itu kan saya kan mau bikin tembok Cina gitu belakangnya apanya. Tapi ternyata ya nggak bisa gitu kan itu sih kita. Gitu. Kalau masih ingat itu di depan Mas Endang itu ada 4 back misalnya, itu siapa-siapa? Nuslenkoan siapa lagi tuh? Nuslenkoan, Mundari, ada Mundari, ada Tommy Iya. Tommy Sprento. Bukan yang Medan itu. Medan, oh iya, Ratu Parisa. Ratu Parisa. Nah. Adi Darmadi kirinya. Didi Darmadi di kiri. Iya. Arif Hidayat di mana main? Gelandang dia. Gelandang. Tuh. Wah. Subangkit. Double dengan Nus itu waktu itu. Dengan Nus ya. Iya. Budi Tanoto juga ya? Narto iya di kanan Di dia. kanan. Berarti di kanan ada Budi, ada Banur, Banur, Narto. Ya. Narto di kiri. Ngomong Narto di kiri ya. Iya, strikernya Bambang Nur. Striker Bang Nur ya. Bambang Nur betul. Kalau mau ingat Mas, kalau dihitung terhitung enggak tembakan-tembakan Maradona ke arah Banyak lah, 2x45 tuh banyak lah. banyak sekali tembakannya ya. Tapi yang dia bikin gol 2. Dua. Banyak bersarang. Tapi Iya. itu sulit diambil Mas. Waktu lompat dia syuting gimana tuh? Ya mungkin saya ngeblok dia, kalau orang kita dia ngeblok dia pinter. Dia dicop, dia nggak masuk. Oh, jadi begitu dicop sama dia. Iya. Ya? Mati langka langsung. Langkah tuh ada dia. Biasa itu. Dan dia lewat orang langsung gol kan tuh ada Iya. gitu. Jadi di babak pertama itu lebih dari 10 tembakan yang dia kasih. Lebih Banyak ya? Banyak. Kita diberi Di banyak. shoot sama mereka ya? Ya banyak. Karena selain dia itu ada pemain satu yang bagus lagi tuh, Ramon Ramon Diaz. Diaz betul. 3 gol katanya. Iya, 3 gol dia. Dia banyak bikin Betul. tembakan. Betul. Ya. Jadi benar babak belur dong. Mas, di bawah Mister babak belur berarti Mas Endang tuh. Ya mungkin istilah
bisa belur memang. Tangkap sana, Tangkap tepi sini. Iya, betul gitu. Itu setengah main sudah 5 tuh? 4 menit pertama? Enggak mungkin 4 pertama ketika 4 atau 3 ya? Gitu ya? Kalau nggak salah ya. Saya juga lupa lagi itu. Biasa. Pokoknya sibuk terus sepanjang pertandingan, sibuk aja itu. Sibuk gitu. Ngejagain gawang sibuk benar gitu. Gitu. Tapi memang beruntung. Sekali lagi Mas Endang ini orang yang paling beruntung. Iya, buat saya juga memang ya. Untuk bisa ada di sana dengan Ramon. Mereka masih punya Calderon kalau nggak salah. Calderon ya. Barbas tuh gitu. Iya. Masih itu. Jadi kalau bisa ketemu dengan mereka itu. Iya. Ada foto-foto nggak tuh? Waktu itu kan kita nggak kayak sekarang gitu ya, Bang, gitu. Susah yang foto juga kan nggak punya foto gitu. Mau cuma foto emang nggak ada gitu. Zaman-zaman itu ya. Ada sebagian orang yang foto, bukan sebagian pemain waktu itu. Tapi nggak sempat juga lah gitu. Nggak sempat kita karena mereka pun langsung dijaga kan. Itu kan langsung diamankan gitu kan. Dia kan ketemu Argentina itu ya. Iya, ya kan dia kan nggak seperti pemain yang lain gitu kan gitu. Di hotel pun dijaga gitu kan. Betul. Waduh, memang pertandingan yang sulit dilupakan. Itu kenangan hangat buat saya, kenangan gitu. Kenangan. Itu kalau ada foto bersama sambil rangkum Maradona tuh saya. Bisa jadi bikin itu pelatihnya Cesar Luis Menotti. Betul. Yang bawa Argentina juara dunia itu sebelumnya 78. Iya, betul. Dengan Mario Kempesnya. Mestinya Maradona udah masuk tuh. Iya, betul katanya gitu. Iya, tapi dia terlalu muda jadi diplot ke Tokyo. Tokyo Junior. Di U20 ya. U20 ya. Tapi Kempes jadi top skor. Betul, Kempes itu. Dan Maradona sudah disebut-sebut jadi bintang besar ya. Betul. Luar biasa Maradona. Iya. Tapi benar penjagaan ketat terhadap dia. Ya maksudnya ya di awal jaga lah gitu kan, mungkin karena pemain dunia nggak boleh ini bukan ya gitu. Begitu. Betul. Tim Indonesia ini berada di grup B saat itu ya. Dan kita nggak pernah bikin gol ya. Dalam 3 pertandingan 0 ya. Melawan Polandia kalah 6. Betul. Melawan Yugoslavia kalah 5. 5. Itu luar biasa, mereka juga pemain dunia memang. Ya memang itu bekas juara-juara semua. Iya, itu zaman-zaman apalagi Polandia sama Yugoslavia kan. Iya, itu langganan juara dunia. Bagus itu mereka punya. Iya, memang. Pemain-pemain. Sama juga jatuh bangun juga terus. Sama jatuh bangun juga. 16 gol bersarang di gawang Mas Endang Tirtana. Rekor waktu itu. Itu kan 2 dari Maradona, Diego Armando Maradona dan Ramon Diaz. Iya. Tapi ada cerita juga ini, enggak kalah hebat dari Mas Endang Tirtana. Itu katanya saya dengar pernah sebelum main itu 3 bulan mungkin sebelum main sempat main di internasional apa tuh di Jepang itu. Jepang Cup ya. Itu kebetulan Indonesia tuh waktu diundang itu mungkin kita pernah mengalahkan Jepang itu di Merdeka Game katanya itu 3-0. Nah, kita diundang ke sana Piala Jepang Cup. Nah, itu kita pun di sana 3 bulan sebelum pertandingan itu saya main di sana dulu, main di 3 bulan sebelum kejuaraan dunia. Iya. Dan lawan-lawannya Tottenham Hotspur, Fiorentina, Espanyol. Ini 3 klub. Ardiles yang ada di situ main. Ardiles ya, benar. Ardiles. Di Spurs itu ada Ardiles, ada Ricky Villa. Yang brewok tuh bagus. Dua Argentina nih. Iya. Ya, ada Glenn Hoddle di situ. Betul. Pemain memang luar bisa bertemu dengan mereka udah. Iya. Ardiles tuh salah satu pemain Argentina top tuh yang membawa Argentina juara dunia. Iya, coba dia. Argentina juara Ardiles. Wah, gelandangnya. Jadi kecil juga dia. Kecil. Mainnya ya. Umpan-umpannya passing. Ya, betul. Luar biasa juga sama dia. Kalah berapa itu waktu itu? 5-5 sama-sama. Kalah 5 lagi tuh. Iya, lawan 5-5 sama-sama. Lawan Fiorentina 5, Spanyol 5. Itu memang tim kuat waktu itu. Yang lawannya juga memang luar biasa gitu kan. Dan penjaga gawang saat itu selain Mas Endang siapa lagi yang Noni Pasla, Haryanto. Iya. Penjaga-penjaga dulu bagus-bagus ya. Bagus malah. Ada Darno. Ya. Itu ada penjaga gawang Persija siapa tuh? Taufik Saleh. Taufik Lubis. Taufik Lubis ya? Dari Medan. Taufik Saleh strikernya ya? Iya, Taufik Lubis Medannya. Iya, betul. Wah, Rake juga ada penjaga. Bagus-bagus dulu ya. Bagus Jakarta. Persaingannya Pak. Iya. Ya hebat ya. Iya. Nah, setelah tampil di tahun 79 itu, di mana lagi Mas Endang ikut? Di tim nasional. Di tim nasional itu bermain di mana lagi? Oh, Merdeka Games. Iya. Di Malaysia. Itu 2 kali ikut sana saya. 2 kali. Kebetulan saya persiapan SEA Games. 82 apa itu. Nah, saya cedera. Itu. Cedera itu memang saya nyerah. Nyerah. Tim nasional karena saya itu mungkin
banyak latihan sehingga saya di sebelah kaki ini lemes. Itu kenapa Mas bisa? Ternyata di punggung saya di ruas tulang yang belakang tiga itu bergeser. Sehingga itu kenapa waktu nggak terasa tuh main atau memang dipukul di cedera tuh? Itu kalau masih ingat itu kenapa? Bisa bergeser gitu? Itu waktu saya kenanya waktu di Brasil latihan. Tahun berapa itu Mas ke Brasil? 81. Latihan di Brasil ya? Iya, 6 bulan di sana. 6 bulan ya? Iya. Nah, di situ cedera, saya sempat latihan 1 bulan, saya istirahat ke sini, terus saya tes kelamaan badan saya itu nggak lemes kalau pagi itu, nggak ada tenaga. Gitu. Saya izin ke PSSI untuk dicek, ternyata itu udah berasa waktu di Brasil udah berasa juga. Udah di sana udah berasa. Udah berasa ya? Udah berasa. Siapa yang bawa waktu itu di Brasil tuh? Cipto masih Cipto. Ya, Cipto Oh gitu. Terus Ipong ya Bang Ipong Silalahi ya. Ya, terus Sartono yang bawa. Bang Sartono Anwar Ahmad. Yopi yang besar itu, yang fisik, Yopi Timensela ya. Iya. Timensela. Kalau dengan Marek Yonata itu Persija. Di Persija. Nah, itu pelatih yang buat saya yang salah satu yang ngangkat saya itu yang luar biasa, yang berani. Jadi ini orang yang paling berpengaruh yang pernah. Iya, yang berani menurunkan di Persija seumur saya gitu itu. Itu masih usia berapa kalau masih? 20 tahun. Mau 20 tahun itu saya. 20 tahun ya. Berarti waktu di Jepang itu 20 tahun juga kan? Jepang 20 tahun ya. Bukan main. Usia muda waktu 20. Jadi di Persija naik karirnya Mas Endang ini dengan berkat keberanian Yonata ini. Yonata iya. Dia bilang, kok kenapa kiper seperti ini nggak diturunin? Itu UMS ya. UMS kok UMS ini nggak berani turunin saya sebelumnya turunin, tapi kebetulan Marek, kok kiper segini kok nggak bisa turunin? Akhirnya Marek paksakan turun di UMS, terus saya kepilih Persija, terus Persija kepilih lagi terus. Juara Siliwangi Cup gitu. Siliwangi Cup itu. Iya, pertamanya. Di Merdeka Games gimana pengalaman? Merdeka Games saya itu 2 kali di sana, ya kita penyisian aja sih. Kita ketemu Sochin Aon, ketemu Malaysia. Iya kan? Iya, masih bagus juga timnya. Bagus. Iya. Santoksing dong. Santoksing masih, iya. Amurugam? Ayo kipernya. Mereka kan? Amurugam. Iya. Hitam itu kan? Hitam iya. Iya. Itu masih ada Dula Saleh. Ya. Bagus kita itu ya. Pak Malaysia waktu itu ya. Iya, kita pun sini kan ada Roni Pati yang seniornya kan gitu. Tapi kalau lihat atmosfer Mas Endang. Waktu ketemu Malaysia saat itu memang sudah itu persaingan sudah kalau ketemu Malaysia udah. Iya. Memang rame antara Malaysia dan Indonesia ya. Udah rame, tapi dari dulu ya. Dari dulu, cuman ya kita ya nggak masih bisa di atasnya lah gitu. Iya ya. Iya bisa di atasnya lah gitu kalau dengan Malaysia itu. Gitu. Hebat juga ini kalau bisa. SEA Games nggak main cedera? Cedera SEA Games tuh. Jadi posisi siapa yang ganti waktu itu? Itu Topik juga cedera. Haryanto kiper. Wah, jadi Haryanto. Sama siapa? Rakyat atau sama siapa? Kalau nggak salah lupa saya itu. Pokoknya Haryanto lah yang ganti saya. Yang ini. Ganti saya. Itu menyesal juga. Waduh, saya nggak sadar. Saya udah TC, udah. TC. Akhirnya saya mundur. Padahal pingin sekali. Pengen. Tapi ya saya harus jujur. Iya, kan? Betul. Harus diobati. Kalau enggak kan? Diobatin, ya kan. Nah, saya sempat kelumpuhan akhirnya. Oh, masa? Lumpuh akhirnya saya itu. Bukan memang gue main. Lumpuh saudara saya. Yang kaki kiri? Kiri. Itu lumpuh, nggak ada tenaga. Jadi upaya untuk penyembuhan gimana pemulihannya? Ya ke dokter akhirnya. Ya, disarankan PSSI atau? Enggak, saya sendiri inisiatif. Ada pakai nggak lapor ke dokter Endang? Ada dokter Endang yang ngasih informasi ke dokter sehat ini. Oh iya. Yang nani ya. Berapa lama itu Mas? Lumpuh soalnya? Iya, setahun lebih lah. Lebih ya? Sampai satu stop dulu ya berapa kompetisi Galatam itu berapa kali saya nggak ikut gitu kan. Jadi fokus konsentrasi penyembuhan ini. Penyembuhan pinggang ini. Pinggang ya? Pinggang ada di tulang nomor 3 itu geser sehingga sarafnya tuh ke pukul agak kejepit sedikit ya. Itu penyembuhannya. Nah, itu yang dicoba disembuhkan oleh dokter Sihab. Ya, betul ya. Dan akhirnya oke, berhasil? Ya setahun lebih lah. Setahun lebih. Baru bisa boleh jalan. Iya. Bisa jalan pun hanya kuat tuh jalan 10 meter udah nggak kuat gitu kan. Lemas itu, sakit lah gitu nggak bisa itu. Lama-lama tapi setelah itu terapinya terus tekun, jalan baru bisa lagi ya. Jadi sudah gantung sepatu kapan ini? Sudah nggak jadi kiper lagi sejak cedera itu? Iya. Langsung?
Tahun sembuh 82 sampai 86 sampai main lagi akhirnya bisa main lagi. Setelah sembuh? Sembuh main lagi saya. Waduh. Coba main lagi coba. Jadi istirahat berapa tahun? Mas Endang istirahat? Setahun lah lebih. Setahun lebih. Wah, jadi begitu sudah sehat? Ya, main lagi saya. Main lagi aja. Klubnya mana? Warna Agung. Warna Agung. Klub Om Beni itu ya? Beni ya. Om Beni. Warna Agung langsung situ. Iya. Jadi nggak kapok-kapok ini, udah ini. Nggak kapok lah. Nggak kapok, udah lumpuh, iya, udah apa? Ini waduh. Nggak apa-apalah. Memang karena kecintaan hobi ini yang iya. luar biasa. Jadi main di Warna Agung langsung. 82, 83, 84. Iya, terus ya akhirnya sampai 86 kondisinya memang nggak begitu menguntungkan ya sudah ikut Persija aja yang rame-rame itu yang rame Persija yang rame-rame perserikatan gabung Persija. Nah di timnas sudah nggak masuk lagi di timnas saja itu semenjak cedera itu ya. Jadi sudah nggak ada angan-angan lagi mau ke SEA Games lagi. Enggak langsung repot juga. Iya kan jadi karena gagal di awal tuh waktu itu. Iya. Memang tuh selagi enaknya ya memang harus itu memang pas lagi lagi semangat waktu itu. Wah, semangat luar biasa itu. Makanya kecewa betul. Oh, kecewa sekali ya. Ya, saya dengan usaha semacam dengan dokter dengan non medis kan supaya sembuh ini. Ya tapi hasilnya udah bawa ke tukang urut semua. Ya, sampai ke yang hal-hal yang kletik-kletik gitu. Yang penting sembuh gitu kan itu. Itu yang rasanya memang kiper emang di dunia tuh saya dengar saya dengar berdua nih yang kayak saya penyakitnya. Jongbloed dengan saya. Oh, ada Jongbloed itu kiper dari Belanda itu. Iya, betul. Kiper Belanda. Terus sama dengan saya penyakit. Kiper tim nasional Belanda tuh, Jan Jongbloed. Jongbloed itu berdua dengan saya. Wah, katanya gitu. Yang sakitnya sama. Sama dengan saya. Nah, ya, tapi Jongbloed juga sembuh kan? Enggak juga dia. Itu ada dua ya. Iya, ada dua yang saya tahu saya yang berita begitu. Nah, begitu sembuh, main lagi, udah normal lagi. Normal biasa. Udah nggak rasa kikuk atau apa gitu. Mas Endang rasa sih, cuman nggak separah yang itu. Gitu. Saya kan pakai pelindung. Main tuh pakai pelindung seperti kita ada alat yang kita kepres itu kan dulu dibeliin oleh Warna Agung, ya kita pakai sekali main. Jadi di Warna Agung ini pemain inti langsung. Inti lah. Sama siapa? Cadangannya siapa di Warna Agung? Ada Ian Sunaria, Jimmy Peter gitu. Peter ya? Iya. Jadi main di situ siapa ada di Warna Agung untuk pemain? Arwan Pati Naharai, ada Di Riva, Simpson Wapasa, ya. Ada Salmon Nasution, Bang Salmon, Ruiz Dianto, Bang Ruiz, Runere, Gusnul Yakin. Itu Warna Agung kok salah tuh saingannya IM sama Jayakarta kan, bertiga itu kan? Betul. Iya. Nah kalau Tunas Inti? Kesini bagus, awalnya enggak. Iya, tapi memang cuma tiga itu, Warna Agung, IM sama Jayakarta. Pardetex satu. Pardetex kalau di luar Jawa tuh Pardetex. Opung ya. Opung. Pardetex pemain nasional semua juga Pardetex. Main di situ kan. Bagus semua kok. Itu siapa tuh? John Les Nusa itu Jermatos gitu yang impornya itu kan. Iya, Jermatos. Dulu juga pernah kalau salah Herkis Wanto juga pernah. Iya, Herkis di sana bagus di sana tuh. Jadi 4 itu yang top. Iya. Pardetex semua. Jadi 4 Niak Mitra belum? Niak Mitra ada. Tapi ya enggak belum. Ya Persibaya Sumber rata itu. Persibaya soalnya itu bagus tuh di Surabaya kan. Iya. Dulu Persib itu bagus ya. Iya, bagus itu. Iya. Memang itu kan dibikin universitas bola ya, cuman ya karena manajemennya mungkin kurang kayak sekarang gitu ya. Nah, itu aja. Jadi Mas Endang ini sejak di Warna Agung, kemudian kalau di Perserikatan main bersama dengan Persija, Macan Kemayoran. Iya. Jadi sempat ikut di Perserikatan juga. Iya, Perserikatan. Nah, terakhir di mana tuh? Masih ingat? Di Persija juga. Bukan Perserikatan, tapi lawan siapa tuh? Kita lawan Persib. Iya, yang Persib lawan lawan di grup kan kita lawan Medan, kita lawan Banda Persiraja. Pernah ke final lagi nggak seperti yang lawan Medan itu yang 1-0 tuh Andila bikin. Setelah itu nggak pernah ke final lagi tuh. Nggak final. Jadi final cuma yang paling berkesan itu ya. Ya kita hanya masuk ke 8 besar aja ya. 8 besar. Di Senayan aja kalau nggak salah itu. Gitu ya. Itu yang main itu biasa Adityo. Ya kan itu. Tapi yang benar-benar juara waktu itu Andilala itu. Wah, dari luar biasa. Nah sekarang bagaimana Mas?
usia sekarang sudah 65, apa kegiatan apa lagi? Sekarang saya menyibukkan diri di Menyibukkan SSB diri. lah ya. Di SSB. Ya, Biar ada kegiatan gitu lah, kan. membina anak-anak, memberikan Anak-anak. itu. SSB di mana tuh? Di Buperta di Cibubur. Oh, Cibubur dekat saya dong, dekat Rumah ya? saya. Waduh, Iya, Cibubur, lihat Buperta tuh itu. dong kali-kali. Iya, nanti kapan-kapan saya mampir tuh. Wah, boleh tuh mampir ya. Saya lihat itu masuk ke Bupertanya. Iya, masuk Buperta aja langsung situ. Oh, tiap hari apa tuh? Selasa, Kamis, Minggu pagi. Oh, Selasa, Kamis, Minggu pagi. SSB ya? SSB. SSB di apa namanya? SSB ya, SSB-nya itu kita ikut piala apa, piala top show, piala apa, oh, banyak ya. Ya, pokoknya kegiatan kita itu aja gitu. Iya. Ya, Nah, ya. sebelum itu kalau waktu kepelatihan ini sekarang, Ya. pernah melatih di mana? Saya pernah juga Setelah gantung sepatu ini ya, Ya, sudah ya. nggak main bola, Ya, ini ya. pernah di mana? yang saya lama di Warna Agung ya. Warna Agung. Sampai Warna Agung sampai diurusin, dibenahin sampai dijual. Sampai dijual. Iya, Warna saya Agung. Iya. Nah, kalau di ini di luar Warna Agung pernah di mana lagi? Persikap pernah. Persikap. Iya. Berarti pulang kampung dong. Pulang kampung sebentar aja tapi. Iya dong, untuk bisa Iya, melatih betul. di Betul, kampung ya. Iya. Setelah Mas Endang ini di kampung sudah nggak ada lagi bibit-bibit lain seperti Mas Endang yang muncul di tim nasional cuma sendiri dong atau Iya. ada? Kalau nggak salah yang sekarang nih ya, yang kiper sekarang yang usia kemarin, yang kemarin yang ikut mana di Korea itu tuh. Korea, oh itu dari Kalau nggak salah di situ. Kerawang katanya sih. Di Kerawang ya? Anak Oh, Kerawang. bagus juga, siapa tahu ada yang Iya, bisa mengikuti mudah-mudahan jejak ya. dari mudah-mudahan Iya. dari Iya. Iya. Mas Endang ini bagus karena sudah lama nggak ada yang Nggak ada, iya. nggak ada yang terakhir. Ya. Ya dari Anwar Ujang. Hah? Anwar Ujang kan Karawang dulu ya. Karawang, Nah, kan lalu ke saya gitu kan. Iya, oh gitu ya. Karawang itu. Sekarang belum ada, siapa tahu nih yang ke Ya, Korea ini yang bisa. Yang di Korea ini mungkin yang Betul. kiper yang nomor 2 tuh masuk gitu. Oke, ini luar biasa ini pengalaman yang sudah dilakukan ya oleh Mas Endang ini dari muda sampai sekarang sudah usia masih tetap di seputar sepak bola Bola ya. aja, iya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana beliau ini pernah bersama dengan Maradona, pernah merasakan tembakan-tembakan Maradona sampai kena mukanya, sampai melintir, ya, pusing mungkin dari Mas Endang ini. Iya. Dan terima kasih Mas Endang, kita sudah berbicara banyak di acara Nostal Bola ini. Sama-sama. Ya, Ya. salam buat keluarga Ya, rumah amin. ya. Mudah-mudahan. Iya gitu. Tapi sebelum berakhir biasanya di sini ini Ya. teman-teman suka menyiapkan ada pertanyaan-pertanyaan yang Mas Endang mesti jawab. Oh. Pertanyaan gampang, mudah. TK ya? Iya, pertanyaan iya untuk jawab sambil langsung jawab cepat Iya. biasa. Iya. Ini teman-teman Abrar dan teman-teman saya baca misalnya Ya. Roni Pasla atau Sudarno. Oh. Pilih yang mana? Wah, Mas Endang tinggal pilih, oh saya Roni Pasla. Nah, kenapa pilih Roni Pasla? Gitu. Oh. Gitu. Jadi sudah dipersiapkan Mas Endang. Biasa ini hanya untuk lucu-lucuan aja. Iya, untuk iya, masuk. iya, iya. Oke, siap Mas Endang ya? Siap, Kita siap, tanya. siap, ya. Ini Omia Stadium atau GBK? GPK lah. Iya. Bung Karno. Iya. Kenapa? Karena menyisakan apa? Ya, sejarah buat saya. Karena Itu kan belum Iya. itu kan belum dipakai jadi saya Iya. benar ini. GBK karena ada sejarah banyak ya ada di Iya, situ iya. ya. Termasuk tadi tuh final lawan Medan itu. Medan, iya. Ya sampai disentel ban Iya, sempat. iya. Oke. Iya. Maradona atau Ramon Diaz? Maradona lah. Maradona. Kenapa? Kenapa pilih Maradona? Karena Ya pernah ya saya idola dia juga saya. idola dan memang hebat. Hebat ya, memang ya. gitu. Ya. Memang luar biasa tuh nih. Ya, kenang-kenang kena muka Iya, itu. kenang-kenangan kena muka juga. Dihajar sama Maradona. Oke, pilih Maradona. Iya. Karawang atau Jakarta? Kerawang. Karawang, kampung halaman. Kenapa? Karena itu kampung halaman. Kampung halaman kalau itu Iya. ya. Lahir memang di Karawang. Kerawang akhirnya. Mantap, pilih Karawang dong. Nggak mungkin pilih Jakarta. Walaupun bermain di Persija, Ya, gitu. tetap Karawang nomor Karawang. 1. Oke. Warna Agung atau Persija? Nah, pilih yang Warna mana? Agung. Warna Agung. Kenapa pilih Warna Agung? Karena Alasan itu apa? tadi kan dengan saya main bola, dengan saya cedera, dia terus Di Warna Agung yang terus yang membantu, memperhatikan semua. gitu kan, iya. Jadi pilih Warna Agung. Betul, gitu. Gitu. Ya jangan mungkin dengan PSSI kan pilih Warna Agung. Warna Agung, ya, jangankan Persija, kata Mas Endang. Dengan PSSI disuruh pilih, saya pilih Warna Agung. Aduh, iya. Karena Warna Agung banyak membantu. Bantu, Iya, iya. 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 Oke. Sekarang Banur, itu Bambang Nurdiansyah Ya. atau Mundari Karya? Pilih mana? Nah, Mundari ya. Mundari, Coach Bambang. Ya. Dengar ini ya, acara Nostal Bola nih episode kali ini nih, sama Mas Endang Tirtana. Saya suruh pilih Banur atau Mundari Karya, dua-dua coach ini. Iya. Mas Endang pilih Mundari Karya, bukan coach
Banur ya, Mundarikari lebih hebat dari coach kata pilihan dari Mas Endang ini. Nah, kenapa Mas Endang pilih Mundarikari kenapa? Karena dua-duanya bagus ya, salah satu mesti dipilih. Iya, dua-duanya sebenarnya bagus coach, tapi harus pilih salah satu ya Mundarikari karena Mundarikari mungkin yang disuruh kejar-kejar Maradona itu. Iya, betul. Dia di Barito sekarang Mas ya? Iya, Barito. Iya, Mundarikari Mas Mun ini pilihan dari Mas Endang. Oke. Sucipto Suntoro ya, atau Junaidi Abdillah? Junaidi Abdillah. Mas Sucipto kan pelatih. Mas Endang kok pilih Junaidi? Gimana sih? Kalau permainan ya karena Sucipto belum begitu melihat ya. Sedikit ya. Mas Jun kan lihat permainannya. Oh gitu ya. Itu bedanya gitu kan. Kalau Mas Cipto masih hidup masa di Jewer nanti ini kan datang ke Mas Endang nih pelatih di Tokyo nih 20 pilih Junaidi gimana? Kan pilihan. Iya juga sih. Harus pilih. Jadi pilih Junaidi dan Junaidi striker bagus. Gelandang serang. Oh, gelandang serang. Luar biasa bagus ya. Iya, kepribadiannya Oh, ini alasannya kenapa pilih Junaidi karena kepribadian sosok Junaidi Mas Jun ini yang Oke, mantap ini mantap. Ini terakhir. Ya. Wah. Gampang nih. Ini terakhir buat nih. Roni Paslah atau Sepp Maier. Nah, dua-dua kan kiper favorit ya. Kalau di luar negeri Sepp Maier dong. Iya. Pelatih penjaga gawang top yang disukai kan? Iya, betul. Kalau di Indonesia udah pasti Roni Paslah. Nah, sekarang suruh pilih Sepp Maier atau Roni Paslah. Roni Paslah. Lokal lah. Itu lokal walaupun senang sama Sepp Maier tapi kan dia di Jerman sana di Bayern Munchen dulu ya kan dia bawa Jerman juara tahun 74 tuh kalahin Belanda ya. Ya mungkin John Bluth kali itu ya John Bluth ya John Bluth ya yang ya Johan Cruyff Johannes kan Rob Rosenbrink salah ya Rosenbrink gitu Ruud Krol waktu itu ada Kerkhoff bersaudara betul. Kalah sama Sepp Maier tuh Franz Beckenbauer tuh Gerd Müller ya. Kaisar. Jadi itu pilih Roni Paslah karena lokal. Atau karena memang dekat sama Roni Paslah. Salah satu itu. Itu sahabat pendorong semangat dari ya. Dia senior tapi dia mau mengalah. Kakak juga. Kakak ya. Betul. Wah, katanya Mas Endang pernah cerita dia senior tapi dia kasih kesempatan kalau memang dia fair. Iya. Orang jujur ya. Itu makanya. Kalau Mas Endang lagi lebih bagus silakan. Ya, silakan gitu. Ya. Malah waktu di Jepang juga, ayo dong. Iya udah gitu kan itu enak kan. Ya, kasih semangat terus, kasih motivasi ya. Iya. Sosok yang baik. Saya akan cari tuh Roni Paslah tuh. Iya, karena dia bermain lawan Korea Utara ya. Ya ada satu cara lucu nih. Ketemu dua tua saya sama dia, Roni Paslah nih. Saya ikut kantor main di daerah Don Bosco, ya kan, Roni Paslah di belakang, saya main, cuma tonton lagi, dia lihat, kok ada kiper bagus ya, kata dia gitu, tua bagus nih gitu, dia semperin, loh ini Endang katanya, itu usia tua lah udah gitu, udah 50-an, udah 50-an, tapi dia lihat kok ada sudah tua tapi bagus nih, dia penasaran, nyamperin di belakang, wah. Pantasan, wah ternyata untung nggak didorong. Endang lu pantas. Jadi penasaran dia lihat. Penasaran dia, kok tua bisa begini kan? Bisa tepis apa semua. Itu cerita yang lucu juga itu Mas Endang. Tambahan itu. Oke, Mas Endang terima kasih banyak. Sama-sama. Ya sudah bersama-sama dengan kita di acara Nostal Bola yang sudah datang ke Pancoran ini di studio Jebret Media TV dan kita nantinya akan ketemu dengan para legend yang lainnya akan saya undang dan biasanya di sini juga ada kaos atau apa yang untuk diserahkan kepada ada mungkin kaos biasanya di sini ada kenang-kenangan yang selalu disiapin bagi para tamu kalau diundang. Mas Endang ini ada official merchandise dari Jebret Media TV yang biasanya diserahkan kepada tamu-tamu, semoga bisa dipakai di rumah atau ya mungkin latihan juga bola kalau bisa sambil memimpin anak-anak di SSB kan. Saya akan serahkan ini. Ya. Buat terima kasih. Ini kasih. Nah, lihat. Bagus sekali. Bagus. Ya, mantap. Oke, silakan duduk kembali, Mas Endang. Baik, sampai di sini dulu ya. Acara Nostal Bola edisi spesial kali ini sampai kita bertemu pada episode yang akan datang. Ciao.